Jadi betul puisi ini kami itu belajar setia, mempertahankan memang mempertahankan kesetiaan itu susah ya. Perlu terus-menerus didasari dengan doa tadi seperti yang Bapak katakan tadi ya. Doa yang terus-menerus itu yang membuat kami setia. Maka barang siapa tidak setia dalam doa, dia tidak bisa setia untuk hidup seperti ini. Betul-betul seperti puisi yang tadi kau tuliskan. Kami berterima kasih banyak dari inti puisi itu juga mengajak kami untuk berefleksi sebagai biarawati ya di zaman sekarang yang memang tidak mudah. Karena kan pengaruh HP, pengaruh segala macam bisa membuat anak-anak ini lari dari biara. Ada beberapa yang keluar dari biara hanya karena HP. Hubungan keluar yang tidak terkontrol. Biasanya mereka ini diberikan HP, tapi juga diminta untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Ada yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga runtuhlah kesetiaan itu. Maka pergilah dia. Pergilah dari biara, pergi sendiri. Silakan dilanjutkan. Kalau dia bertahan itu artinya bahwa ya pasti namanya hidup ya, kan harus dipertahankan, harus dengan cara apapun harus dijaga. Nah kalau untuk kita ini kalau tidak dijaga dengan doa pasti akan luntur dengan sendirinya. Jadi doa pribadi, doa sendiri-sendiri maupun doa secara bersama itu membantu kami untuk tetap setia itu tadi. Setia sampai mati. Masuk di kota. Diharapkan. Masuk di kota. 1 jam loh doa pribadi minimal ditulis. Jadi kami punya aturan di dalam konstitusi atau buku aturan kami itu setiap pribadi diberi kesempatan untuk berdoa 1 jam untuk sendiri minimal kapan saja. Lalu setiap tahun, setiap bulan itu ada yang namanya rekoleksi, kami harus hening diam. Jadi di sini setiap hari juga ada jam-jam khusus di mana kami harus hening, harus sendiri diam. Masuk dalam kehidupan doa. Lalu setiap tahun kami diberi kesempatan untuk pergi dari komunitas itu yang namanya retret, tarik diri dari komunitas, dari pekerjaan untuk retret, mengambil tempat, mengambil apa ya hari-hari itu dengan doa itu tadi. Kalau tidak kami nggak akan bisa bertahan. Sama seperti mungkin rumah tangga ya, kalau tanpa didasari dengan cinta satu sama lain. Ya dengan doa itu tadi juga akan pasti bubar sama mereka. Kita ini kan datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, tidak didasari dengan doa yang teratur, doa yang baik, ya tentu akan rontok. Dan saya rasa rumah ini bertahan sampai hari ini cuma karena seperti tadi dalam puisi ya, karena teriakan-teriakan doa itu tadi ya yang membuat bertahan sampai 10, 11, 12 tahun ya. 11. Dengan ya gedungnya memang sudah tua, banyak keropos, susah cari uang untuk membenahi lagi. Habis pajaknya ini bagaimana mau beli baru ya, susah untuk memperbaiki sana sini sehingga makasih ya Pak. Sehingga kami ya itu tadi doa tadi ya. Dan puisi kamu bagus, memang ada bagian yang saya suka tadi. Coba bagian mana? Susah. Ya. Saya kan juga bagian seni. Ya itu betul. Biara ini bukan sekedar bangunan bersejarah, tapi sumber rahasia di tengah modernitas ya. Itu betul. Saya merasa bahwa ya karena kami ini kan berdoa untuk semua ya, seluruh dunia kita dari pagi sampai malam kan doa wujudnya kan untuk dunia, untuk siapa saja yang membutuhkan tanpa milih-milih. Sehingga saya rasa Tuhan mendengarkan itu ya, sehingga saya rasa ini puisi ini bagus sekali ya. Pas. Ketika dunia lupa cara untuk percaya, ini betul ya. Mereka lah itu artinya kami yang ada di dalam tembok-tembok ini kan. Atau juga teman-teman yang saya suka, teman-teman muslim itu kan waktu itunya kan
sholatnya itu kan 5 waktu itu kan luar biasa bagus ya. Saya tidur di ujung sana, jadi sering sekali mendengar alunan azan pagi-pagi itu ya, atau tidak sore hari itu sangat loh. Kadang-kadang kalau duduk sendiri merenung itu bisa meneteskan air mata ya. Oh ya ternyata luar biasa ya suara doa-doa yang dialunkan itu sungguh menjadi sebuah kekuatan. Jadi bukan hanya kami mendengar doa-doa yang dikumandangkan itu punya arti tersendiri ya, ikut membantu kami juga untuk berefleksi bahwa ternyata ini loh kekuatan kita tuh doa itu. Jadi saya rasa baik untuk kita ya, bahwa saya senang boleh datang ke sini sehingga bisa mendengar, melihat. Rumah kami ini sangat terbuka. Dulu memang klausura, artinya tertutup. Sekarang klausura, zaman dulu sebelum tahun 1965 itu, sebelum itu Konsili Vatikan itu tertutup klausura. Tapi sekarang ini sudah tidak bisa klausura lagi. Kita harus membuka diri supaya semua orang bisa mengenal. Tapi ya biasa ada batas-batas ya. Jam berapa kami berdoa sama seperti teman-teman di Muslim. Kita tidak boleh saling mengganggu, kita tidak, itu ada batas-batas itu pasti. Tapi bahwa komunitas Ursulin di mana-mana itu membuka rumahnya untuk siapa saja boleh masuk, melihat supaya kita itu tidak saling, ada apa ya di dalam. Saya lama dulu di Sukabumi, 8 tahun di Sukabumi, mayoritas teman-teman Muslim yang moderat ya, yang sangat itu radikal. Pada suatu hari saya dulu kepala sekolah lama, jadi teman-teman kepala sekolah itu sering sekali bertanya-tanya, Bu, ada apa sih di dalam itu? Ibu punya suami ada di mana? Saya sering bohong mereka. Ibu punya anak berapa? Saya bilang, saya punya anak banyak sekali, jadi saya dihitung. Lalu kepala sekolah teman-teman dari negeri-negeri saya undang masuk ke biara, membuka. Lalu mereka kaget, ternyata begini ya. Oh, kita boleh masuk, yes, boleh makan bersama di situ. Saya bilang begitu, kan? Sesudah itu baru ya ternyata. Ya memang timbulnya pergesekan itu karena tidak saling kenal dan tidak mau mengenal. Itu tadi persoalannya kan kadang-kadang kita tidak susah untuk mau mengenal ya, susah untuk membuka sehingga terjadi macam-macam. Dan saya senang komunitas Gus Durian boleh hadir di komunitas kami untuk ya kita saling mendengarkan. Jadi ternyata di Gus Dur kelompok ini punya macam-macam wadah dari wadah untuk bisa berekspresi dengan bebas ya, itu baik itu ya. Jadi dalam gamelan ya pukul-pukul ada penari, ada puisi, itu baik bagian-bagian. Dan Gus Durian itu plural, berarti hilangkan kesan bahwa Gus Durian itu Islam. Ada Buddha, cuma tidak rawuh. Biasanya kapan itu rawuh? Semua boleh. Buddha. Kemarin ulang tahunnya Cornel itu kan yang dari Buddha juga rawuh. Banyak kemarin yang ya, justru itu yang harus kita bangun kali ini ya, Mas dari NU. Madiun saya. Dulu saya masuk di Jawa itu saya agak kaget karena kalau kami di Flores itu teman-teman, karena kami itu kebanyakan kami mencampur keluar masuk umat Muslim dan Katolik itu sangat dekat. Jadi ketika saya masuk di Jawa lalu ada kelompok macam-macam ya, kaget saya awalnya. Di sana itu kan persatuannya sangat kuat ya, karena adat ya. Kelompok agama ini tapi masuk dalam adat, agama yang adat ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kami Natal ya mereka yang ngurus segala-galanya, Bapak Uskup SK segala mereka yang ngurus, teman-teman dari Muslim yang ngurus, dan bahkan yang bekerja di pastoran ya, teman-teman Muslim yang masak untuk pastor dan segala macam uskup tempat kami itu sangat-sangat kuat ya. Sehingga ketika saya masuk di Jawa pertama kali saya bingung, kok kenapa ya kok saling berantem? Itu dulu ya. Tapi setelah masuk, oh ya ternyata teman-teman Muslim itu ada banyak kelompoknya. Jadi itu sesuatu yang menarik.
sebenarnya keluarga saya banyak yang di Surabaya juga menikah dengan Muslim. Jadi adik saya juga menikah dengan Muslim. Jadi buat saya itu tidak terlalu karena kita sering kumpul bareng. Jadi saya juga sangat berterima kasih bahwa teman-teman dari Gus Durian bisa datang ke rumah kami. Jadi bisa menjadi corong keluar itu loh. Oh ya, kami sudah pernah datang ke Suster Rani ini, biara ini. Jadi dulu klausura ya Pak ya, tertutup sekali ya, sangat tertutup. Kaget. Termasuk yang kami kecil sekolah kecil sini yang enggak apa-apa. Di sini yang kecil. Iya, Ya dulu kan yang berdiri depan kami bukan pemimpinnya, misalnya bayar sekian. yang jaga punyanya pintunya. benar. Terus sekarang itu dibubarkan. Yang penting ya, Mudah-mudahan. karena kami menanamkan nilai ini kalau bagus gratis ya, itu kan nggak ada kita nilainya. isinya ya. Ya, Itu dihargainya tentang manusianya dan dihargai. suster adalah puisi. Iya. Istilah saya suka. Puisi yang Iya. bernafas. Iya. Hah? Puisi yang bernafas. Ya, Iya. puisi yang bernafas loh, suster ini. Betul. Iya. Dan saya tertarik tadi salib di dadamu, ya toh, ada bukan ini tapi penerang, iya toh, cahaya itu, tapi nggak hafal yang mana.